Sobi yang udah join malam hari ini. Gimana kabarnya kalian hari ini? Lagi di jalan pulang kah atau udah sampai di rumah nih? Kalau hari Senin tuh biasanya sih pulang kerjanya malam ya, karena kerjanya numpuk gitu ya. Tapi semoga sih sobi-sobi semua di sini udah nyantai gitu ya, udah di jalan pulang gitu. Pas banget nih ditemenin sama IG live-nya Benny Sekuritas malam ini ya. Nah, jadi hari ini teman-teman mungkin sedikit cuplikan aja. Hari ini Minbi tuh bakal ngobrol dengan salah satu investment konsultan yang cukup terkenal nih di Instagram, dan juga mungkin teman-teman yang udah main saham nih, bergelut di pasar modal nih ya, udah pasti tahu banget nih sama salah satu influencer yang bakal ngobrol bareng Mimbi malam hari ini. Dan Mimbi tuh seneng banget sih punya kesempatan untuk ngobrol sama Karita Effendi nih, investment consultant sekaligus founder Indonesia Investment Education. Nah, jadi makanya nih ya, buat sobi-sobi semua yang hari ini mau cari ilmu bareng Mimbi nih, cari ilmu ke Karita Effendi ya, dengan pembahasan kita yaitu psychology of investing gitu ya. Mumpung masih awal tahun, kita pastinya mau cari tahu nih kira-kira persiapan mental apa yang harus kita punya untuk berinvestasi di tahun 2024 ini. Karena kan kita nggak mau ya 2024 kita mentalnya masih mental tempe gitu, kita harus lebih kuat gitu ya. Oke, nah mungkin aku bakal nunggu lebih rame lagi, baru aku akan undang Karita untuk join live aku. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian juga ya, supaya bisa nontonin live malam ini. Karena sayang banget nih kalau misalnya kalian kelewatan live-nya Minbi sama Karita malam ini. Kok tempe nggak tahu kak? Ya nggak apa-apa sih, kayak tempe lebih lucu ya. Oke. Halo buat kalian yang baru join. Gimana nih kalian, lagi jalan pulang kah atau udah di rumah? Oh iya benar, tahu tempe itu enak kak. 2024 harus tahu diri tentang finansial. Betul, betul banget. Oke, mungkin biar gak buang waktu, kita langsung undang aja kali ya Karitanya untuk join live kita malam ini. Halo Karita. Halo, suara aku kecil nggak? Suara aku kok kayak Enggak kok kecil. kak, enggak Oh kok, ya, jelas kok. Di aku jelas. oke. Oke. Ya, selamat Oke. malam. Halo Halo, Karita, selamat malam. Gimana kak kabarnya hari ini? baik nih. Kebetulan sebenarnya topik kita ini sangat relate ya sama saham yang akhir-akhir ini awal-awal tahun, terus banyak saham yang kemarin sempat heboh, tiba-tiba turunnya jauh. Ini pasti banyak yang kena mental nih. Nah, kita Betul-betul makanya. ya kan, kita kan mau ngobrol nih. Kalau instead of stock picking, mungkin masing-masing udah punya kan. Nah, gimana menjaga mental kita, psikologi kita di tahun 2024 yang pastinya tuh bakalan banyak gejolaknya deh, naik turun, naik Betul, betul, turun. betul. Iya.
Iya, makanya Wah, seru deh. pas banget kan aku ajak Karita nih ngomongin nih soal psikologi kita nih, gimana ya mental yang Iya, harus kita bener. punya nih untuk di awal tahun ini mumpung masih fresh banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat juga nih, market belakangan ini emang agak dakdikduk ya. Dan Iya, juga produk-produk barunya banyak nih Karita. Nah kan kita nih bener-bener. supaya nggak gampang tergiur dan bisa memilih dengan benar, kita pasti mau tahu nih Karita ya. Iya. Nah, jadi mungkin biar lebih mengerucut nih pembahasan kita nih malam hari ini, Mm-mm. kita bahas dari tiga pilar kali ya, Karita ya. Kalau kita ngomongin soal psikologi investasi itu ada mindset, money, dan juga method gitu. Bener-bener. Nah, mungkin kita bisa mulai dari mindsetnya dulu nih. Nah, Karita kan tadi udah langsung bilang tuh ya, ini relate banget nih dengan kita di awal tahun ini, Karita. Nah, kita juga Mm-mm. pengen tahu nih, sebenarnya kita sebagai investor ya, khususnya nih kita mau bahas investor kekinian di tahun 2024 ini ya. Kita tuh sebenarnya harus punya mindset yang seperti apa sih, yang fresh gitu. Iya, emang sih penting banget ya mindset ini sebenarnya salah satu yang sangat-sangat penting. Tapi banyak sekali investor yang baru-baru terjun, terutama mungkin belum sampai mikir sana karena mikirnya gimana cari cuan dulu. Nah ini mindset ini muncul ini terutama kalau emosi kita itu lagi diaduk-aduk nih, begitu kita masuk market, begitu kita di trading, kan harga saham itu naik turun Betul. terus Mm. jadi kan kita kayak waduh ini kayak saatnya beli nih pas, nah itulah saat itu emosi kita tuh bakalan diacak-acak gitu loh, kayak harusnya mungkin pas naik kencang itu harusnya kita mikir gimana kita harus take profit, tapi uh, karena kita depan monitor kita terpengaruh sama yang namanya FOMO, bukannya kita Mm-mm. jualan tapi kita malah beli, kita average up, dan mungkin average up-nya bisa jumlah yang banyak karena ya namanya manusia itu pasti akan ada namanya serakah nih, udah wah ini naik nih, wah ini mah kayaknya udah pasti arah nih, biasanya Iya, gitu iya, iya. pikirannya trader tuh, aduh ini Benar-benar. arah nih aku harus beli lagi biar aku bisa cuan segini, pas arah aku buang, tapi ternyata seringkali sebenarnya emosi yang pada saat dirasakan itu sebenarnya itu juga dimanfaatkan oleh mungkin big player yang mungkin mereka udah lebih Mm-mm. punya persiapan yang lebih matang, memang mereka udah Mm-mm. punya plan, begitu ada partisipasi publik, FOMO-nya mulai naik, nah mereka mulai jualan. Nah itulah yang terjadi, seperti juga kemarin mungkin ada salah satu saham yang sempat rame, dan udah rame berita bahwa akan masuk ke salah satu indeks, dan waktu itu ya memang banyak sekali orang Mm-mm. yang beli di Mm-mm. harga Mm-mm. atas gitu kan, Mm-mm. karena makanya ini penting banget untuk mengelola kita punya emosi, bener gak sih, kita cuman kadang-kadang memang kita nggak punya waktu banyak untuk berpikir, harusnya kan kita Betul. cerna dulu, aduh katanya mau masuk ke salah satu indeks, worth it nggak sih sebenarnya. Kalau masuk, kalaupun masuk itu masih bulan Februari, ini baru Mm-mm. Januari, terus ini harga ketinggian, ini udah pasti masuk apa belum, tapi biasanya kita nggak ada waktu. Nah makanya penting banget investasi itu pakai logika sama analisis, tapi memang mau pemain sekakap apapun kalau namanya udah depan monitor itu susah gitu dikontrol. Yang bisa kita uh, perbantukan mungkin kita pakai technical chart, tapi technical chart kalau udah kayak gitu juga indikatornya semuanya keluarnya buy semua sih emang. Nah itulah yang mungkin kalau kita memang udah masuk pada saat itu, oke, saya masuk, oke, tapi saya akan set namanya, kalau ternyata ini cuma naik sesaat karena itu FOMO, Mm-mm. berarti aku akan set stop loss di angka berapa. Nah Oke, itulah oke. yang terjadi. Ya jujur waktu itu salah satu saham yang lagi hype itu juga banyak klien yang masuk pada harga almost tertinggi. Mm-mm. Tapi waktu itu udah aku kasih tahu bahwa ini masih ada waktu, jadi tolong kita punya trading plan adalah kalau misal terjadi pembalikan arah, kita udah siap ya, ini harus kita antara kita sell dulu, kita buybacknya nanti setelah tenang, atau kita kalau memang dia nggak mau jual ya udah kita hold, karena memang ini kita harus pas abis tertinggi kan dia turun tuh, turunnya juga lumayan gitu kan, Mm-mm. tapi belum Mm-mm. seturun sedalam ini. Jadi ada klien yang memilih, oke, trading plan saya adalah saya hold, nanti saya mau average. Oke. Yang lain adalah, oke, saya jual, nanti saya buyback kalau udah
reda atau Mm-mm. udah ada kepastian arahnya nanti mau kemana. Karena biasa kalau habis turun-turun gini, biasanya harus reda dulu, stabil, atau dari turun udah mulai ada buyer, baru kita berani ngambil sikap. Kalau sekarang masih deres begini, kita belum berani ngambil tindakan apa-apa. Jadi lebih baik masih wait and see dulu sih sementara kayak gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya aku tuh bisa menyimpulkan gitu ya, sebenarnya di sini salah satu yang mempengaruhi emosional kita juga itu adalah berita-berita yang mungkin ada Benar, beredar gitu ya, masuk, masuk, pasti. masuk, itu ngebuat kita jadi mungkin overload gitu kali ya, jadi kayak, loh yang ini ngomong ini, jadinya itu Iya, menambah kita makin iya. bingung nih mau ngambil keputusan apa Heeh. gitu. Nah, kalau dari Karita sendiri nih, menurut Karita sebenarnya Mm-mm. gimana sih cara kita tuh bisa memfilter, oh ini tuh berita yang sebenarnya beneran bisa mempengaruhi kinerja sahamnya sama berita ini tuh sebenarnya cuma ya ya udahlah cuma pemanis-pemanis Ya, aja gitu di market efeknya gitu. kecil kadang-kadang. Memang agak susah sih untuk memilah memilah berita yang memang benar-benar bisa membuat saham ini naik lumayan tinggi, atau membuat saham ini hanya terjadi lonjakan sesaat Mm, atau naik cuma mm, sesaat. Paling mm, kita cuma lihat nih contoh kayak kemarin ada keributan di Selat Merah yang kemarin mm. ada serangan. Nah, Iya, sebenarnya iya. kan pada saat aku Mm, mention bahwa nih ada serangan, ini harga kontainer udah pada naik. Belum ada yang ngerespon, belum ada yang. Nah, mm. mungkin pada saat itu investor juga baru mendigest seberapa besar sih impactnya serangan di Selat Hormuz itu terhadap kenaikan harga kontainer yang nantinya akan mempengaruhi ke harga saham. Nah, tapi kan ternyata ketegangan itu belum berhenti dan harga kontainer itu masih terus naik, Mm, akhirnya baru ada investor yang masuk. Memang agak susah sih. Kadang-kadang kita mm. mesti lihat dulu, ini dampaknya kecil atau cuma sesaat, kayaknya Oke. nggak ngefek deh. Nah, itu memang uh, perlu mungkin perlu jam terbang juga, perlu banyak baca Mm, juga. mm, Mungkin mm, riset-riset dari BNI kan banyak sekali mm, ya, pasti kan mm. ada tiap hari keluar. Nah, Iya, itu iya. pasti akan sangat membantu sih dampak-dampak. Dan bisa juga Oke. kalau misalnya teman-teman punya sales, bisa juga konsultasi ke salesnya gitu untuk menanyakan hal Oke. ini. Gitu. Jadi mungkin lebih kita sendiri Iya, berinisiatif untuk mencari informasi dari sumber yang benar. memang terpercaya gitu ya. Yes. Instead of kita cuma dengar dengar Iya, dengar dengar dengar, taunya malah salah iya, ambil keputusan gitu. iya, Oke. Nah, yang benar-benar. kedua tadi aku highlight adalah mengenai trading plan. Nah, Mm-mm. menurut Karita sebenarnya seberapa penting sih trading plan ini dalam kita tuh dalam mempengaruhi emosional Mm-mm. kita ya, terutama dalam berinvestasi. Dan menurut Karita ada nggak sih tips yang mungkin bisa dipraktekin nih sama sobi-sobi semua di sini Mm-mm. cara membuat trading plan yang mungkin lebih baik gitu untuk tahun 2024 ini. Ya, trading plan yang paling penting begitu kita beli, biasanya kita udah punya set target. Jadi target kita exit, entah itu target technical, mungkin kalau misalnya sahabat-sahabat Sobi di sini yang udah Mm-mm. punya kemampuan menganalisa secara teknikal, itu akan sangat membantu. Jadi kita set, oke, saya akan coba beli saham ini atau saya akan invest di saham ini dan saya akan set target di segini. Biasa kalau aku target tuh ada 3, jadi yang Mm-mm. terdekat, yang sedang, sama yang jauh. Tapi aku juga menyiapkan stop loss. Jadi kalau ini gagal, ternyata gagal, aku siapin stop loss pertama, tapi juga ada stop loss kedua. Kenapa harus ada beberapa tahapan target dan stop loss? Karena kadang-kadang kalau saham itu turun, kita nggak keburu untuk jualnya. Misal langsung jebret, langsung turun kena stop loss 1. Jadi kita punya target kedua untuk istilahnya untuk menjaga jangan sampai dana kita tergerus lagi. Jadi ada beberapa stop loss yang kita siapin. Karena memang kita kan serba nggak pasti ya. Nah, saham ini kan nggak ada yang pasti karena memang kita yakin, tapi kita tetap menjaga bahwa kalau sampai gagal, kita udah punya trading plan seperti tadi. Kita siapin stop loss point, kita juga harus punya juga kayak money management, gimana sih belinya bertahap, misalnya kita mau nyicil beli atau kita mau cut loss-nya bertahap. Jadi itu juga termasuk juga salah satu trading plan kita gitu. Misal kita mau beli, kenapa kita beli nyicil? Karena kita berharap
siapa tahu bisa dapat di bawah. Siapa tahu masih ada seller, jadi kita bisa nampung di harga bawah. Tapi kalau misalnya nggak dapet, ya udah aku udah masuk sekian persen. Jadi kalau misalnya naik, aku take profit segitu. Tapi kalau misalnya turun harga sekian di bawah masih aman, belum kena level stop loss aku, berarti aku mau beli lagi gitu loh. Memang itu termasuk salah satu money management juga ya kalau trading plan itu ya. Jadi trading plan kita punya plan exit, tapi kita juga trading plan dalam memanage duit kita. Jadi belinya bertahap, jualannya bertahap, atau jual langsung. Jadi kita udah siapin sih dari awal. Oke, jadi memang persiapan nih untuk tadi stop loss-nya dan juga target price yang udah kita tentuin itu memang harus ada gitu ya. Kita nggak bisa Mm-mm. juga sembarangan main langsung buy-buy aja terus sell Iya, ketika tadi ya yang Karita bilang lagi arah ya udah dibuang aja dulu gitu ya. iya, Itu juga penting banget sih bener. untuk diketahui oleh Iya, sobi-sobi gitu ya. Apalagi iya, iya. sekarang-sekarang ini memang eh, penawaran di pasar saham itu banyak banget nih produk bagus gitu. Banyak, Itu iya. tinggal tapi belum tentu ketika kita masuk kita akan dapetin keuntungan yang sama dengan Mm-mm. yang lain kalau mungkin kita nggak punya persiapan yang oke kayak tadi Iya, tuh ya trading plan ya bisa aja justru pas kita masuk kayak kita jadi boncos gitu. Apakah iya, salah sama pasar sahamnya juga enggak gitu ya. Emang sama dari ini kitanya gitu ya. eh, mungkin kita sesuaiin sama risk profile Oh, kita ya. Kalau oh memang ya ya kita betul betul. tipenya Mm-mm. agresif, Mm-mm. kayak tadi Okta bilang kan banyak produk baru. Kan Mm-mm. ada namanya warren terstruktur. Nah, Ah ya warren ya betul terstruktur betul. misalnya ada saham teknologi stok. Teknologi stok kan sebenarnya udah termasuk saham yang high risk high return kan. Betul betul. Ini ada Mm-mm. lagi derivatifnya warren Mm-mm. terstruktur. Kalau memang aku tipenya yang agresif dan memang berani ambil resiko, kita ngeliat bahwa saham teknologi ini akan naik. Ya, aku langsung beli warren terstrukturnya karena sahamnya larinya berapa persen, biasa warren terstruktur larinya biasa jauh lebih kencang, begitu juga resikonya. Jadi Oke. memang balik lagi ke risk Mm-mm. profile ya. Kalau Oke. risk Mm-mm. profilenya sahabat Sobi yang tipikalnya yang aman, yang maunya tenang, mungkin bisa beli saham-saham yang lebih stabil, Mm-mm. yang big cap kayak gitu kan ya. Benar-benar. Ya, betul. Jadi memang juga risk profile itu tuh penting banget sih Penting. untuk kita tuh tahu sebelum kita terjun dalam dunia pasar Betul. modal ya. Nggak cuma di saham sih ya, di Iya, instrumen lain pun itu semua juga investasi. ya perlu penyesuaiannya gitu. Iya benar. Oke. Nah, menurut Karita nih, kalau tadi Mm-mm. kita udah ngomongin mindset-mindset yang ada di pemikiran nih orang-orang ketika udah masuk ke dalam dunia investasi Iya. gitu ya. Nah, menurut Karita, kesalahan terbesar apa yang mungkin ada di mindset orang-orang yang sering kali pasti bikin Mm-mm. mereka tuh gagal gitu? Seringkali kalau aku perhatiin tuh mindset yang mungkin gini loh, gaya gampang menyerap gitu, kena cut loss sekali langsung, ah udah deh kayaknya aku nggak cocok deh investasi saham, terlalu Hmm, beresiko tinggi. Sebenarnya saham itu pasti kan ada naik ada turun. Memang ada satu momentum yang saat itu kita susah make money. Kadang-kadang market atau makronya nggak lagi mendukung kayak sekitar setahun mm-mm, 2 tahun ini. hmm, Begitu kena mental langsung udah cut, saya nggak mau main saham lagi atau saya nggak mau investasi di saham, kayak nggak cocok buat saya lebih cocok dagang misalnya. Sebenarnya itu mindset yang lebih baik tuh dihindari. Memang sih risk profile orang kan hmm, beda-beda, tapi hmm, kan kalau sekali kita rugi terus udah nyerah, terus kita juga kurang sabar kayaknya. Nah, kurang sabar ini kadang beda lagi, misalnya beli baru beberapa poin udah pengen jual. Nah, ya akibatnya betul. begitu dia beli terus dia jual cepat, nanti cuannya kan kecil-kecil, Hmm, tapi hmm, begitu hmm, hmm, marketnya koreksi kena kena loss gede, dia nggak punya saving yang cukup gede gitu loh. Nah, itu kurang sabar sama kurang konsisten. Misalnya hari ini dia invest, besok dia nggak, dia banyakan mungkin trading di kripto atau trading tempat hmm, instrumen lain. hmm, Nah, hmm, jadi saham ini nggak dipantau, nggak diperhatiin, nggak dilihat juga, nggak di follow juga perkembangan portofolionya gimana. hmm, Nah, hmm, itu hmm. juga sebenarnya mindset yang lebih baik tuh dihindarin. Sama suka negatif thinking kalau sering sekali tuh aku temuin kayak teman-teman di saham atau di grup, misalnya kita ada ide, gimana ya kalau ini kayak menarik nggak ya, langsung udah negatif thinking, ini mah nggak mungkin naik, ini
loh saham ini kan nggak ada yang tahu gitu kan. Mm-mm, Tapi kalau mm-mm. dari pergerakan teknikalnya kayak mau naik, terus kayak ada berita. Nah itu sebenarnya kita nggak boleh berasumsi negatif dulu, karena Hmm. kadang-kadang itu saham yang kita pikirnya negatif, nggak mungkin naik, nggak mungkin naik. Tapi itu kadang-kadang saham yang bisa memberikan kita keuntungan. Jadi itu adalah beberapa mindset yang lebih baik tuh kalau bisa kita hindarin biar kita bisa memaksimalkan keuntungan, yaitu mudah menyerah, kurang sabar, kurang konsisten, sama negative thinking. Itu Oke. baiknya tuh ya jangan deh, kita stay positif Iya, iya. aja. Itu relate banget sih, karena mungkin salah satunya adalah saya. Iya, iya. Karena dulu awal-awal soalnya nih cerita dikit ya Kak Rita. Dulu Iya, awal-awal iya. aku belajar investasi saham tuh aku keempat-empatnya tuh pernah. Jadi Oh, keempat-empatnya oke. gitu. Iya, Hmm. kayak pertama kali kena cut loss langsung kayak udahlah kayaknya aku nggak cocok ini di saham. Itu pernah. Terus kayak yang enggak konsisten juga Mm-mm. pernah tuh kayak ya udah aku taruh aja deh. Nanti baru lihatnya sebulan lagi baru kayak loh kok turun gitu. Iya, Terus iya. yang negative thinking juga pernah, Mm-mm. yang kayak ini kayaknya nggak mungkin deh, ini udah skeptis duluan. Iya, Tapi ya bener sih, aku sendiri itu merasa yang tadi Karita sebutin mm-mm. itu ketika terjadi itu membuat aku nggak berkembang, itu bener. Iya, Jadi kayak ya udah stuck di situ aja sampai akhirnya aku menyadari kalau ya emang marketnya tuh kayak gitu. Emang iya. berarti kalau memang market itu kan sebenarnya nggak bisa diprediksi juga ya Benar, benar. Karita ya. Jadi yang bisa kita kontrol adalah psikologisnya kita, Diri situasi kita. kita sendiri. Iya, Iya. jadi harus dari diri kita yang ngatur Mm-mm. untuk adjust ke merekanya. Mm-mm. Itu yang kadang tuh mungkin gak disadari gitu karena aku yakin sebenarnya 60% 50% dari Mm-mm. keberhasilan investasi kita ya ada di kondisi kita secara psikologis karena itu Iya, kan pengaruh kita benar. ambil keputusan juga ya Karita ya Iya, tadi dengan iya. blunder banget nih banyak ini tapi kalau kitanya bisa dalam keadaan yang oke dan Iya, memfilter itu sebenarnya kita bisa jauh lebih untung ya dengan adanya iya. katalis-katalis yang Benar. ada. Oke. Nah, Potensi. Soalnya potensi benar. cuan itu bisa terjadi kapan aja. Betul, aku Kita percaya, nggak betul. tahu. Mm-mm. Kita nggak tahu, makanya kita, aku selalu diingetin kalau main saham itu kita yang harus cari apa ya peluangnya gitu. Ini Iya, bisa di mana-mana gitu. Karena iya. sebenarnya mau invest di saham mana aja bisa aja untung tergantung kita ikutin nggak nih ya alurnya nih market lagi kemana pasti untung gitu. Oh, Oke, iya. nah itu juga sih Mm-mm. yang mungkin bisa di highlight ya kita harus memahami marketnya itu lagi mengarah kemana Iya. gitu ya Rita ya. Mm-mm. Oke, nah mungkin kita bisa jump in ke yang kedua Mm-mm. ini, yaitu yang money ini. Nah, tadi Mm-mm. kan Kak Rita juga sempat mention tentang Iya. manajemen uang gitu. Mm-mm. Nah, aku juga percaya kalau kita Mm-mm. investasi itu nggak lepas dari namanya manajemen keuangan dan juga resiko. Iya. Nah, menurut Kak Rita, ketika kita investasi, manajemen keuangan seperti apa yang memungkinkan investor ini akan gagal gitu. Kita ngomong dari yang gagal dulu deh, Kak. Mm-mm. Biar yang manisnya di belakangan ya. Iya, jadi Oke. money management yang sering bisa bikin investor tuh gagal, misalnya dia beli one single stock exposure. Jadi kadang dia Oke. cuma beli satu saham. Jadi kadang-kadang Mm-mm. kalau satu saham itu terkoreksi, mungkin saking yakinnya dia sama. Jadi plus minus sih. Plusnya ya kalau Mm-mm. saham itu naik dia akan satu dia lebih gampang fokusnya karena kan cuma Mm-mm. satu, Mm-mm. dan dia bisa dapat keuntungan yang juga lebih fokus. Tapi Mm-mm. kelemahannya kalau marketnya lagi bergejolak dan dia cuma punya satu, istilahnya taruh satu telur dalam satu keranjang, itu sebenarnya nggak selalu salah karena memang marketnya fleksibel ya. Tapi Oke. kalau Mm-mm. taruh di satu saham, kemudian saham hype yang lagi heboh, kemudian saham Mm-mm. heboh itu dia terkoreksi, itu bisa bisa cepet sih kena mentalnya. Makanya lebih baik kan mungkin yang lagi rame dibeli sebagian, kemudian dikombinasikan dengan barang saham-saham yang lebih stabil, mungkin yang Oke. sektor LQ45. Jadi gini loh, ada satu yang lebih spekulatif, yang satu Mm-mm. yang lebih
stabil. Mungkin kira-kira Oke. kayak gitu kali ya analoginya Mm-mm. ya. Mungkin money managementnya kayak gitu, sama tadi yang udah saya sebutkan, kayak pembelian itu mungkin bertahap. Jadi kita bisa beli pas lagi turun, kita beli-beli karena memang ini kan tujuan kita buat invest. Jadi Mm-mm. kalau turun ya kita nggak ada stop lossnya karena memang buat investasi yang jangkanya lebih panjang. Kalau Mm-mm. udah koreksi harga sekian, oke saya mau beli lagi, turun lagi harga sekian, aku beli lagi. Nah itu termasuk salah satu money management. Tapi yang tadi kamu bilang kan sebenarnya yang kurang menguntungkan ya money Mm-mm. management yang negatif ya. Mm-mm. Nah kalau dia belinya langsung sekaligus tanpa mikir kalau misalnya ada koreksi, dia jadi udah nggak ada dana lagi. Jadi yang bagus kan dia harusnya beli bertahap. Mm-mm. Tapi yang kurang Mm-mm. bagus itu kalau dia beli sekaligus, Oke. begitu koreksi, jadi modalnya nyangkutnya di atas gitu. Oke, oke. Jadi kayak istilahnya agak maruk gitu ya, langsung Ya, diserok langsung semua sekaligus. gitu. Iya, iya. Iya sih, itu juga salah satu kendala yang selalu terjadi ya. Iya, Kita tuh lebih sering kayak memilih untuk ya udahlah beli aja langsung gitu tanpa mempertimbangkan apa cicil beli dulu, karena iya. sebenarnya aku juga percaya sebenarnya dengan kita cicil beli itu kita mungkin jadi mempelajari pergerakan sahamnya Benar, kali kita ya, Karita ya. pantengin Mm-mm. kan. Mm-mm, Mm-mm, mm-mm. benar. Kalau misalnya kita rasa nih pergerakannya cukup oke, apalagi kalau invest kan ya kebutuhannya jangka panjang ya. Iya. Nah itu mungkin kita bisa cicil Mm-mm. beli lagi gitu. Iya sih, betul-betul. Karena itu sebenarnya salah satu teknik yang jarang sih orang tuh mau Iya. praktekin karena nggak mau ribet gitu ya. Karena kan Iya, harus betul. nentuin targetnya Iya. tuh bertahap gitu. Terus Kalau Karita sama sendiri berarti tipikal yang kayak gitu Kak? Cicil beli eh juga tipikalnya. kadang-kadang kadang-kadang. Jadi Hmm. kadang-kadang aku langsung beli. Cuman kalau aku udah yakin bahwa nih saham akan bergerak naik ya udah. Mm-mm. Tapi aku nggak pernah ngabisin duit cash aku. Jadi cash aku tuh selalu ada. Jadi kalau Oke. koreksi, aku masih punya dana untuk average. Memang Oh, iya, iya, apalagi dalam iya. kondisi pasar yang istilahnya sangat volatile ya. Hmm, Terus kita kan mm-mm, terakhir dari awal tahun kan main di indeks yang 7.200, mm-mm. 7.000 Iya, lebih, itu itu kan udah tinggi agak tuh. rawan Hmm. ya. Jadi biasanya Mhm. emang aku selalu menyediakan duit cash. Jadi cash itu akan aku pakai jika diperlukan. Misal ada salah satu saham Hmm. yang aku yakin bagus, tapi Hmm. kemudian terkoreksi, aku udah ada dana cadangan nih. Dan tapi semua dana adalah Oke. dana dingin yang memang ada di tabungan untuk investasi atau di tabungan Oh ya ya, RDM heeh, gitu. heeh, iya udah ditaruh di situ gitu ya. Iya. Wanita, oke. Tadi ada tambahan apa lagi Kak? Oh ya. Oh iya tadi aku kayak kepotong. Misalnya gini, money management yang kurang bagus adalah kalau kita tidak mempunyai tujuan investasi. Jadi Oke. kita beli Hmm. tapi kita nggak punya tujuan. Biasa tuh aku tuh kalau invest itu aku punya tujuan. Misalnya aku pengen punya ya tujuan yang receh dulu ya, yang gampang. Aku Mm-mm. misalnya mau beli iPhone. Mm-mm. Nah, aku punya dana segini, aku nggak mau beli pakai dana gaji gaji aku. Jadi aku mau Mm-mm. beli dari hasil uang transaksi saham itu yang menguntungkan, baru aku beliin barang-barangnya in. Jadi, tapi kalau kita misalnya beli saham tapi kita nggak punya tujuan investasi, itu ya sebenarnya kurang oke nggak sih? Jadi kayak Iya ya ya. udah beli-beli aja, Hmm. jadi nggak punya target Hmm. kan. Tapi Iya kalau iya kita betul set betul. goal, aku mau beli ini dana aku sekarang masuk misalnya sekarang 10, nanti Hmm. aku Hmm. harus punya dana 5 karena aku mau bayar apa, misalnya aku Hmm. mau buat Hmm. jalan-jalan, jadi itu lebih enak tuh di set. Jadi kita punya kayak apa ya, booster juga ya, jadi aku Iya harus iya iya betul betul. semangat Mm-mm. untuk Hmm. menghasilkan cuan Iya gitu. iya betul betul. Jadi em, kalau aku tuh tipikal ya kayak gini Karita. Hmm, Satu saham ini udah aku setting misalnya saham yang ini nanti untungnya buat ini, saham iya yang ini nanti untungnya buat iya ini. Jadi kayak ngerasanya nabung tapi tabunganku kayak bekerja juga gitu, iya menghasilkan yang benar. lebih-lebih lagi. Nah, dari yang lebihnya itu nanti aku pakai untuk mengembangkan lagi nih, entah aku Mm, nanti beli saham yang lain atau ya aku punya keinginan mm, lainnya gitu yang ingin aku benar benar. capai gitu. Dan itu benar jadi booster sih, karena Iya, kan kita jadi lebih apa ya, bisa. lebih punya, iya, punya mindset yang kayak pokoknya ini harus untung lebih gitu. Iya. Mm. Ya, oke. Nah tadi ada pertanyaan bagus nih Kak. Oh ya. Kalau misalnya sahamnya fluktuasi nilainya, apakah bisa dijadikan investasi jangka panjang nih Kak? Fluktuasinya
tergantung, itu saham termasuk biasa kalau untuk investasi jangka panjang bagusnya adalah, saham yang, mungkin kayak yang banyak disukain asing ya, kayak, saham perbankan kira-kira atau yang LQ45. Tapi kalau di luar LQ45 takutnya saham itu adalah saham momentum. Oke. Jadi momentum ini sekarang lagi rame, trending. Nah, takutnya tren ini selesai, saham itu juga selesai. Nanti akhirannya bukannya invest tapi kitanya jadi kayak nyangkut gitu kan. Jadi mesti lihat lagi saham yang fluktuatif itu apa. Tapi kalau fluktuatif itu memang sifatnya fluktuatif, contoh kayak saham teknologi kan memang fluktuatif. Tapi kan untuk ke depan karena dia berhubungan erat dengan suku bunga, di mana suku bunga akan di-cut, nah itu akan bagus belinya sekarang. Mungkin beli dulu sebagian, terus nanti kalau konfirmasi cut suku bunganya nanti di beberapa bulan kemudian sudah terjadi, mungkin kita baru beli lagi. Itu buat invest boleh. Jadi memang sangat Oh, oke. fleksibel, harus lihat juga gimana. Oke, oke. Oke, aku nangkep poinnya sih, Kak. Jadi Mm-mm. sebenarnya bisa aja, tapi kita harus tahu ya, ini tuh untuk Iya, dari segi iya, bisnisnya nih ke depannya bakal gimana nih iya, gitu ya. benar. Ya, jadi memang betul banget sih, Kak. Karena kalau misal kita investasi saham, kita tuh juga harus kenal nih bisnisnya tuh gimana ke Iya, ke depannya gitu. depannya Nggak cuma gimana? sekedar, Mm-mm. nggak cuma sekedar kita tahu oke ini saham ini, Iya, bisnisnya ini, tapi kita pelajarin juga dari segi sektornya keseluruhan nih iya, kinerjanya ke depan gimana karena itu heeh, juga mempengaruhi ya Kak. benar. Betul-betul. Ini Kira-kira, kan semoga menjawab ya iya. pertanyaannya. Nah, kalau ada yang ngomong lagi nih, kalau misalnya nggak sesuai sama target kita gimana tuh Kak? Misalnya mungkin kalau aku nangkep pertanyaannya gini Kak, kita nih udah punya trading plan. Mm. Ternyata targetnya tuh nggak sesuai nih sama yang udah kita tentuin. Nah, itu gimana tuh Kak? Ya kalau misalnya nggak sesuai, ya udah terpaksa aku harus bubarin, istilahnya gini. Aku punya target salah satu saham ini akan naik di harga sekian misalnya. Mm-mm. Oh ternyata karena ada salah satu saham trending yang turunnya dalam, saham ini akhirnya ketarik-tarik turun, ikut turunnya lumayan dalam, Mm-mm. ya udah terpaksa aku harus cut. Karena kan memang aku udah punya set awal. Jadi settingan awal aku masuk, kalau ini untung sekian aku jual, kalau misalnya dia gagal aku buang atau mendekati kadang-kadang aku ini juga sih apa kayak based on feeling juga. Aku rasa ini harusnya belum kena stop loss, cuma kayaknya udah nggak bener deh. Kayaknya udah nggak bener dari Mm-mm. pergerakan Mm-mm. sahamnya itu kayak udah nggak enak. Ya udah, aku nggak bisa maksa untuk terus mengikuti target aku yang awal. Mm-mm. Berarti aku harus Mm-mm. berubah. Aku harus berani ambil sikap untuk cut, dekat. Aku berarti plan ini tidak bisa dijalankan. Aku harus ganti ke saham lain. Karena memang situasi tidak mendukung kalau aku tetap bertahan, Mm-mm. kemudian dia turun lebih jauh, yang ada Mm-mm. bukannya targetnya nggak mencapai, tapi Mm-mm. dana kita sebagai modal muter itu juga bisa hilang. Hmm. Jadi kita memang Oke, harus fleksibel juga, harus lihat kondisi. oke, oke. Nah itu mungkin kalau feeling itu sesuai jam terbang juga Hmm. kali ya. Kalau Sama kalau kita untuk kan aku, pantau. Iya. benar-benar. Kalau untuk aku kayak feelingnya masih 50-50 deh kak. Kalau Karita kayaknya dari feelingnya udah kayak, ini kayaknya udah nggak bener nih. Ya beneran nggak Iya. bener gitu. Oke, nah kalau Karita sendiri sebenarnya menurut Karita ya, kan ini Mm-mm. kalau kita ngomongin analisa dari saham gitu ya, Mm-mm. secara spesifik, itu kan dari fundamental sama teknikal. Kalau Karita sendiri tuh ada nggak sih kayak misalnya proporsinya mungkin kalau untuk fundamental itu berapa persen, teknikalnya berapa persen, atau purely Karita tuh secara analisa tuh ya memang di teknikal aja gitu? Aku biasa kombinasi 3. Jadi Oke. news fundamental, technical. Jadi contoh kayak news ini sangat mempengaruhi pergerakan satu saham. Misalnya kayak yang tadi aku bilang, karena ada keributan di salah satu selat, itu bisa membuat harga komoditi tertentu naik atau kemudian mempengaruhi harga uh, salah satu sektor itu naik. Jadi news itu kan berarti news dulu kan. Habis itu Mm-mm, news baru mm-mm. aku cek technical. Technical itu baru konfirmasi up kalau dia ngebreak harga sekian. Oh ya, karena dia ngebreak berarti dia akan berubah nih trennya. Nah, kayak kayak gitu aku beli. Terus aku juga lihat nih secara fundamental ini company sebenarnya
bagus apa jelek, atau secara valuasi dia cukup menarik nggak. Ternyata walaupun udah nggak banyak yang cover karena mungkin sektornya waktu itu sempat ditinggalin, Mm-mm. tapi ini company tetap Mm. menarik ya, jadi aku beli sih. Jadi yang Oke. mempengaruhi itu news, fundamental, technical, tiga itu lebih istilah nggak bisa ditinggalin sih, saling Oke, oke. berkaitan. Oke. Nah, ini jadi bisa sobi-sobi juga bisa dapat insight nih ya, Kak Rita ya. Jadi dari news, fundamental dan juga teknikal itu memang harus dikombinasiin gitu Iya ya. benar. Nggak bisa bergantung juga sama salah satu aja gitu. Mm-mm. Oke. Nah, mungkin kita bisa jump in lagi nih ya ke yang ketiga, yaitu pilar ketiga kita adalah metode, yaitu metode dan strategi dalam investasi. Nah, Mm-mm. dari Karita sendiri sebenarnya tuh ya, kalau misalnya nih sobi-sobi tuh nanya gitu, Mm. sebenarnya metode investasi tuh ada apa aja dan gimana sih caranya kita memilih nih yang lebih sesuai dengan kita nih, Kak? Ya sebenarnya metode investasi itu ada beberapa macam, cuman yang paling banyak atau orang tuh banyak yang pakai, ada juga yang Mm-mm. namanya cost averaging, yaitu Oke. dia mencicil setiap Mm-mm. 1 juta, misal contohnya setiap dia gajian dicicil 1 juta, masukin ke RDN. Ada yang model kayak gitu, jadi udah kekumpul dari RDN baru dia beli sahamnya. Ada juga yang indexing, jadi ya buy and hold pada periode tertentu, baru di misalnya dia beli. Jadi kalau ini kan tadi ada yang cost averaging, jadi dia Mm-mm. nyicil, beli, dikumpulin. Kalau ini indexing tuh dia udah punya nih dananya, jadi dia Mm-mm. beli Mm-mm. setahun terus baru dijual. Jadi dia pokoknya setiap akhir tahun baru dilikuidasi untuk mencairkan keuntungannya dia. Ada juga yang modelnya rebalancing, yaitu misalnya Mm-mm. diinvest tertentu jumlahnya, misal 1 juta pada akhir periode setiap bulan. Nah, nilai investasi itu kan dilihat nih dari kecil atau dari modal awal. Jika kelebihannya di atas 1 juta, yang dia tiap setor itu ditarikin buat jajan. Jadi dibalikin Oh, ke oke, oke. uang awalnya aja Mm-mm. gitu. Mm. Jadi Oke, memang ada oke. beberapa metode. Oke, ini metode yang mungkin paling umum Mm-mm. ya, dari yang kalau Karita lihat gitu ya. Tadi ada Mm. yang cicil beli, terus Ya, ada yang indeks. dia invest dulu Mm-mm. setahun, baru nih akhir bulan nih ada akhir Akhir bulan, akhir tahun ada tahun. momentumnya, Iya. baru dicairin gitu. Terus Mm-mm. ada yang tadi juga ditarikin nih Iya, keuntungan-keuntungannya cuan dan langsung tarik, cuan ya, tarik. ya cuan tarik, itu saya. Cuan tarik, cuan tarik. Disiplin. Iya, tapi memang balik lagi sih ya, Iya, Karita ya itu ya, kita tuh investment seperti apa benar. nyamannya gitu kan, ya balik lagi itu Benar. kan asetnya kita gitu, Iya, manfaatkanlah aset kita iya. sebijak mungkin juga. Oke, Harus nah, kitanya mm-mm, harus nyaman. Jadi mau berbagai macam metode, tapi kalau kita nggak nyaman, percuma, mm, nggak benar-benar, maksimal. Tapi kalau nyaman, benar-benar, misalnya kan tadi kan ada yang cuan tarik, ada juga mm-mm, orang yang modelnya compounding, dia nggak bakal mau tarik mm-mm. gulung-gulung-gulung terus, ya dia nyaman gitu nggak apa-apa. Yang penting sih Iya. nyamannya aja. Betul, betul. Oke. Nah, ini jadi nggak ada yang salah gitu ya. Benar, Nggak harus kayak satunya begitu nggak bisa. diikutin, ya balik Iya. lagi gitu ya ke kitanya. Oke. Nah, Karita nih kalau misalnya kita kan udah masuk tahun 2024. Tadi kan Karita juga udah banyak sharing tentang gejolak-gejolak di awal tahun ini Iya. dan juga kemungkinan ke depannya. Nah, kita nih sebagai investor sebenarnya untuk tahun 2024 ini khususnya ya, Mm-mm. gimana sih cara kita mungkin punya strategi yang baik gitu untuk berinvestasi di sepanjang tahun 2024. Kalau sepanjang tahun 2024 ini kepanjangan, Karita nggak apa-apa kita padetin jadi Q1 aja deh, yang paling Oh iya, terdekat nih. susah. Oke, mungkin investasi tahun ini Mm-mm. emang bakalan, harusnya secara teori itu bakalan lebih menarik daripada tahun 2023. Karena Mm-mm. 2024 kita kan ada Pilpres. Biasa setelah Mm-mm. Pilpres itu umumnya itu akan dana masuk dari luar, akan masuk satu Pilpres, kedua potensi cut suku bunga. Jadi kalau suku Oke. bunga di-cut, dana-dana dari US Mm-mm. akan ke emerging market termasuk ke Indonesia juga. Jadi sebenarnya ada beberapa katalis yang sangat positif untuk 2024 ini. Mm-mm. Tapi kita tetap selalu hati-hati mencermati kondisi regional, karena
kayak kondisi perang yang terjadi di Timur Tengah itu juga kita nggak berharap itu skala terus menaik. Kita pasti berharap ini akan turun kemudian selesai. Nah, tapi kalau namanya di market itu kan kita selalu saham ini sangat terpengaruh oleh news gitu loh. Jadi kita tetap mencermati kondisi regional. Kalau regionalnya kelihatan nggak ada apa-apa, ya udah santai. Tapi kalau ternyata kondisi memanas, kemudian ada negara-negara di sana yang ikut, wah kita tetap mesti jaga resiko. Berarti kita udah harus kurangin sebagian posisi kita, siapin cash, begitu dia turun kita belanja, kita ada duit untuk beli kayak gitu. Oke, berarti intinya adalah kita selalu sediain cash-nya gitu ya, jangan sampai cash-nya ini kosong. Jadi supaya ketika ada momentum yang baik gitu ya, dan juga dari segi tadi tuh news, fundamental dan juga technicalnya kita udah pelajarin, kita bisa langsung buy gitu ya. Kalau memang oke gitu. Lagi kita nggak mau juga di sini sobi-sobi investasi tuh berasal dari kayak informasi burung kayak ini bakal bagus beli gitu. Kita nggak mau benar, juga ya. mesti saling lagi. Karena itu kayak mencobai diri sendiri ya. Iya. Kayak gitu. Apalagi Dan paling aku, nggak enak emang kalau kita dapat informasi dari orang. Jadi gini, aku dengar dari kamu, terus aku beli. Abis itu kan nanti aku bingung dong. Nanti gimana ya sahamnya turun? Terus aku nanya kamu lagi kan. Jadi kayak nggak punya confidence karena kita ikut orang. betul. Jadi yang paling nggak enak tuh kalau kita ngikut orang, karena awal ngikut orang tanpa kita saring, kita ngikut banget nih sama informasi dan kita percaya banget nih orang akan ngebantu kita nantinya bawa kita keluar, ternyata tapi dia juga nggak tahu orang namanya juga turun. Benar-benar. Balik lagi ya, informasi kita dapat dari siapa gitu ya Kak Rita ya. Karena kalau cuma ngasih tahu tanpa ada dia bisa ngejelasin alasannya juga, kita juga nggak bisa gitu ya. Nanti kalau turun dia nggak mau tanggung jawab gitu, dia rugi gitu kan. Pas turun dia juga bingung, pelangga-pelangga juga, aduh gimana ya, ternyata sama tuh turun terus gitu. Nah itu yang kadang-kadang aku juga sering sih ngalamin, tapi ya kadang-kadang ya di market itu emang susah dihindarin. Betul. Ya kita tuh begitu terjun ke market kayak udah siap lahir batin gitu ya, kalau kalau ada yang seperti ini emang ya udah gitu. Oke. Dan aku juga setuju banget ya sama yang Kak Rita bilang tadi gitu, dimana ya kalau misalnya kita tuh rugi, ya itu sebenarnya adalah sebagian dari apa ya, pengalaman kita di market sih, karena itu sebenarnya salah satu hal yang orang tuh uang sekolah, betul aku setuju banget. Karena orang kadang kan terjun ke market tuh takut banget yang namanya rugi, tapi ya sebenarnya rugi tuh udah kebagian dari ya perjalanan kita investasi nggak sih? Gitu. Bahkan tadi Karita aja yang punya trading plan mungkin sudah serapi itu masih bisa aja mungkin sesekali rugi gitu, dan itu ya nggak masalah, namanya market kita nggak bisa tebak juga, dan nggak ada nyangka. Betul. Dan menurut aku tadi juga strategi yang udah dikasih insight gitu ya dari Kak Rita juga benar ya, karena menurut aku katalis yang ada di 2024 ini tuh banyak yang cukup sensitif gitu. Dan kalau kita nggak pintar-pintar ngefilter dan mempelajari itu sendiri nih, baik dari segi news, fundamental dan juga teknikalnya, kita bisa namanya salah ambil momentum. Itu sih yang paling takut terjadi gitu ya di investasi kita tahun 2024 ini. Makanya bener banget kata Karita tadi, harus dipelajari dulu, jangan cuma ambil informasi ada katalis ini, langsung beli tanpa dipelajarin gitu, karena bisa aja ya itu cuma pemanis aja gitu ya. Kadang banyak yang kayak gitu ya, cuma pemanis aja gitu. Oke. Nah mungkin nih sebagai penutup mungkin ya, Karita nih udah gak kerasa kita udah hampir 45 menit ngobrol bareng gitu. Benar-benar. Karita mungkin boleh dong nih, mumpung Karita lagi ada waktu juga untuk ngobrol bareng aku dan sobi-sobi, boleh dong kasih sedikit closing statement yang mungkin bisa jadi salah satu insight dan juga inspirasi buat sobi-sobi ini berinvestasi di tahun 2024 nih. Oke. Untuk teman-teman semua, sobi-sobi di sini, kita tuh terus stay positif dan yakin banget kalau apa yang akan kita invest itu, pokoknya kita stay positif dulu deh, karena
positif itu biasanya hasilnya akan positif juga gitu loh. Nah, kalau ini tetap berinvestasi terus belajar istilahnya ikutin edukasi yang sering diadakan di sini atau di tempat lain karena memang kita harus upgrade terus kalau enggak kita akan ketinggalan karena di saham itu memang nggak ada yang benar-benar selalu expert ya karena market kan selalu berubah. Market Betul. berubah, situasi berubah, makro berubah. Jadi kita rajin ikut edukasi kayak gini, ini akan sangat mengupgrade diri kita sih. Dan kalau dulu misalnya cuman belajar fundamental, nah sekarang karena technical ini sangat-sangat membantu kita, ya kita belajar technical juga. Mungkin ya kira-kira kayak gitu sih. Oh, Oke. Kak, ini Nah, ada yang Karita nanya? mau jawabin nggak nih, Kak? Kalau news, Oh iya. misalnya news ini bertentangan dengan technical nih, Kak. Mm-mm. Apakah kita harus Oh, lebih percaya technical? iya, kadang-kadang gini, kadang-kadang aku percaya teknikal, tapi berarti aku masuknya nggak 100%. Kadang kalau kayak gitu, contoh ya, misalnya newsnya bisa, jadi anggap kita newsnya yang jelek dulu. Beritanya jelek, tapi teknikalnya bagus. Berarti kan ada kemungkinan kalau teknikal itu adalah flow yang masuk atau ada demand yang masuk, makanya membentuk. Nanti gimana kalau ternyata itu naik, ya aku trading, kalau misalnya itu turun ya udah aku cut. Kadang-kadang kita mesti fleksibel sih. Atau misalnya ada kayak tadi aku kasih contoh newsnya bagus, tapi sampai nggak mau bergerak. Ya udah kita masuk dulu dikit atau istilah kasar kita nitip sendal. Nitip sendal Oke, technical oke. breakout sudah bagus baru kita average up itu udah enak karena modal kita tetap di bawah gitu. Oke. Iya ya, aku pernah dengar sih istilahnya itu ya, titip sendal dulu Mm-mm. gitu ya. Kalau dulu Mm-mm. zaman-zaman awal-awal investasi saham tahun 2020, 2021 tuh lagi zamannya bahasa itu tuh, titip sendal dulu deh Iya, gitu. iya Nanti benar. kalau misalnya udah bagus baru kita average lagi Iya, yang lebih tinggi lagi gitu. benar. Oke. Emang kadang-kadang Oke. bisa Mm-mm. bisa berubah, maksudnya belum nggak inline gitu, atau Mm-mm. telat kemarin. Benar-benar. Oke, nah Kak Rita, thank you banget ya buat waktunya nih malam ini. Aku happy banget sih bisa dapat banyak ilmu baru dari Kak Rita nih dan juga lebih apa ya, lebih punya optimis baru sih Kak Rita karena Kak Rita udah sharing banyak banget dari pengalaman Kak Rita juga. Semoga sobi-sobi di sini yang nonton juga bisa lebih siap untuk menghadapi market di 2024 ini. Dan Iya, buat sobi-sobi nih yang mau juga mungkin belajar tentang investasi, terutama di saham ya, bisa follow juga nih Instagramnya Kak Rita ya, di Rita_FND ya kalau nggak iya, salah ya Kak ya. iya. Oke, nah karena Kak Rita juga sering banget tuh sharing konten-konten soal investasi gitu ya, investasi saham gitu. Hmm. Dan mungkin sebagai penutup aku izin bentar ya Kak Rita, aku mau promosi benar nih ke Silakan. sobi-sobi juga. Iya, silakan. Jadi nih buat sobi-sobi yang lagi nonton, di awal tahun ini Beyond itu aplikasi investasi dari BNI Sekuritas itu punya promo nih Kak Rita. Jadi promonya itu dimana kalau misalnya teman-teman registrasi pakai promo vitamin, itu tulisannya FEETAMIN. Kalau misalnya Sobi bisa lihat juga nih di Instagram kita banyak informasinya, itu bisa dapetin cashback 100% fee broker. Jadi kalau kamu nih registrasi pakai kode referral vitamin, terus kamu transaksi, kamu bisa dapetin cashback 100% fee broker. Jadi lumayan banget nih Kak Rita. Siapa tahu sobi-sobi di sini mau join investasi bareng BNI Sekuritas bisa coba pakai promonya vitamin. Once again, thank you banget Kak Rita untuk waktunya dan juga sobi-sobi thank you juga udah nemenin aku sama Kak Rita nih malam ini ngobrol-ngobrol. Mungkin see you di next IG live ya. Oke, Bye-bye. thank you semua, malam.